adalah salah satu dongeng bentuk karya sastra prosa panjang yang isinya berupa cerita, kisah, dongeng, maupun sejarah. Dalam bahasa Arab, hikayat berarti kisah, cerita, atau dongeng. Dalam bahasa Melayu lama, yaitu cerita rekaan yang berbentuk prasa panjang, bahasa Melayu yang menceritakan kehebatan, kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan, dan juga karomah yang dimilikinya. Adapun ciri-ciri teks hikayat, yang pertama anonim atau pengarangnya tidak diketahui, yang kedua isi ceritanya berkisar pada tokoh raja dan keluarga, yang ketiga bersifat prologis, yang keempat menggunakan bahasa klisa atau bahasa yang diulang-ulang, yang kelima bersifat tradisional, yang keenam menceritakan kisah universal manusia, yang ketujuh istana sentris, dan yang kedelapan magis. Tokoh yang diceritakan dalam hikayat seperti raja, ratu, putra-putri, orang suci, dan lainnya. Unsur intrinsik yaitu ada tema, latar, tokoh penokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat. Lalu, unsur intrinsik yang pertama nilai moral yang menyangkut tingkah laku atau budi pekerti yang baik maupun buruk. Yang kedua, ada nilai budaya yang berhubungan dengan kebiasaan adat istiadat atau kepercayaan terhadap sesuatu hal. Yang ketiga, itu ada nilai sosial yang terkait dengan kebersamaan dan saling membantu sesama, seperti membalas jasa orang di saat menolong. Yang keempat, ada nilai agama yang berhubungan dengan agama-agama tertentu. Lalu, adapun kegunaan hikayat yaitu untuk menyimpulkan isi dan nilai dalam hikayat. Selain itu, kita juga bisa berlatih untuk menceritakan kembali isi hikayat yang kita baca kepada orang lain. Kita juga bisa menceritakan kembali isi hikayat. Yang pertama, mencari cerita hikayat yang akan dibaca. Yang kedua, membaca seluruh isi cerita. Yang ketiga, memahami isi yang ada di dalamnya. Yang keempat, mencari nilai-nilai yang ada di dalam cerita. Yang kelima, menyusun kembali cerita hikayat dan memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Asal-usul bunga kemuning. Tersebutlah seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik. Permaisuri raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan putrinya yang bungsu, sehingga semua putri raja diasuh oleh para inang pengasuh. Ke-10 putri raja dinamai dengan nama warna. Putri sulung bernama Putri Jamban, adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Orange, Putri Biru, Putri Ungu, Putri Merah Merona, dan yang terakhir Putri Bungsu bernama Putri Kuning. Meskipun kecantikan mereka sama, tapi Putri Kuning sama sekali berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal seperti ke-9 putri lainnya. Suatu hari, raja akan berpergian jauh. Di depan ke-10 putrinya, ia bertanya, "Kalian ingin ayah belikan apa, putri-putriku?" Ke-9 putrinya langsung meminta hadiah yang mahal-mahal. Hanya Putri Kuning yang meminta permintaan lain. "Aku hanya ingin ayahanda pulang dengan selamat." Mendengar hal itu, raja amat terharu. "Kau memang putri yang baik, aku akan membawakan kau hadiah yang bagus dan mahal," kata sang raja. Selang beberapa minggu kemudian, raja kembali ke istana. Raja lalu memberikan hadiah kepada putri-putrinya, dan kepada Putri Kuning, raja memberikan hadiah istimewa berupa kalung hijau yang bagus. Ternyata ke-9 putrinya yang lain menjadi iri kepada Putri Kuning, karena raja memberikan hadiah kalung hijau istimewa itu kepadanya. Setelah raja pergi, ke-9 kakaknya memarahi Putri Kuning dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Mereka terkejut. Agar tak diketahui raja dan yang lainnya, mereka segera mengubur jenazah Putri Kuning di taman istana. Di atas tempat Putri Kuning dikuburkan, kemudian tumbuh jenis tanaman bunga baru. Bentuknya dan warna bunga itu seperti mengingatkan raja pada Putri Kuning. Bunganya putih kekuningan, wangi dan daunnya bulat berkilau seperti kalung batu hijau. Batangnya seperti gaun Putri Kuning, maka raja pun kemudian memberikan nama bunga kemuning.